Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai financial IQ ya, atau kemampuan edukasi finansial gitu ya, seperti yang biasa disebutkan oleh si Robert Kiyosaki. Sebetulnya financial IQ itu kepintaran finansial bisa dibagi ketika kita melihat yang namanya laporan keuangan ini gitu ya. Kalau di istilah akuntansi ini adalah laporan keuangan gitu. Tapi ini bisa menjadi sebuah laporan keuangan pribadi yang membedakan antara kamu apakah kamu orang yang di kelas yang miskin gitu, atau kelas menengah, atau kelas orang-orang kaya. Sebetulnya perjalanan hidup kita akan dibagi berdasarkan si tiga jenis ini ya, tiga jenis laporan keuangan ini gitu. Apakah kamu termasuk yang mana gitu? Sebetulnya perjalanan yang namanya kalian di dunia karir gitu ya, setelah kalian lulus kuliah gitu, kalian akan masuk ke dunia kerja. Intinya semuanya ujung-ujungnya kalian harus bisa menghasilkan uang untuk melanjutkan hidup kalian dan menafkahi yang namanya keluarga kalian tentunya. Nah, akan dibagi menjadi tiga hal ini. Misalnya pertama, ketika contohnya ya, ketika kamu mendapatkan penghasilan gitu, gaji. Nah, ketika kamu tidak bisa menabung apa-apa, kamu tidak bisa membangun aset atau liabilitiesmu, itu biasanya tuh kamu menjadi di kelas yang poor. Jadi kamu hidup dari bulan ke bulan. Bahkan kamu ngutang gitu untuk hidup di bulan ini gitu, dan bahkan banyak orang yang hidup seperti itu. Dan itu bukanlah sesuatu yang aneh gitu ya. Menurut saya sih mayoritas orang Indonesia masih berada di kelas seperti ini gitu. Nah, yang kedua adalah kelas middle class, kelas menengah. Nah, biasanya itu jebakan atau yang disebut dengan apa ya? Mungkin Robert Kiyosaki bilang itu sebagai red race, itu tuh ada di middle class. Middle class justru kesalahan mereka adalah mereka dengan gajinya mereka biasanya itu mencicil sesuatu yang mereka pikir itu sebagai aset, padahal itu adalah liabilities. Karena definisi akuntansi dengan definisi dari Robert Kiyosaki itu berbeda. Dia tuh mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang akan membuatmu mendapatkan ini namanya tuh income, sedangkan liabilities atau beban dia tuh eh, apa ya membicarakan aset apa liabilities itu sebagai sesuatu yang akhirnya membuat kamu mengeluarkan yang namanya pengeluaran expense seperti itu. Karena sebetulnya ya ketika di akuntansi gitu ya, kamu pasti melihat rumah itu sebagai aset. Nah, berbeda dengan si Robert Kiyosaki yang bilang gitu. Karena kenapa? Karena ketika kamu mencicil rumah gitu, ketika rumahnya belum kebeli gitu ya, atau kamu misalnya ya istilahnya ya nyicil rumah gitu baru DP, akhirnya kamu mempunyai namanya KPR atau mortgage ini. Kamu harus mencicil bunga dan membayar cicilan. Nah, itu istilahnya itu kamu harus mengeluarkan uang expenses setiap bulanan untuk membayar cicilan tersebut. Termasuk juga ini ketika kamu misalnya mengambil apa kredit mobil atau kartu kredit, utang kartu kredit, atau misalnya ini mah pinjaman pendidikan gitu ya. Mungkin di Indonesia belum terlalu banyak dibahas ya, tapi di luar negeri mah hampir semua orang yang namanya kuliah tuh berhutang seperti itu. Jadi ketika mereka masuk di dunia kerja, mereka punya yang namanya utang pendidikan seperti itu, dan itu harus dibayarkan tentunya. Nah, sedangkan orang kaya ketika mereka mempunyai income, mereka tuh fokus untuk membangun aset. Bukannya, nah, kapan sih harus beli liabilities ketika misalnya ya si aset itu bisa menghasilkan income yang akhirnya bisa membayar yang namanya si cicilan KPR ini gitu. Jadi yang namanya membayar si cicilan ini, kamu tidak perlu menggunakan waktu dan keringatmu, tapi biarkan aset yang bekerja untukmu. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya passive income. Kalau kita bisa lihat sih ya di sini ya beberapa jenis aset yang dia tulis adalah real estate. Ini adalah properti tentunya yang harus disewakan ya sehingga kamu mendapatkan uang gitu ya. Uang sewa di setiap bulannya, atau saham. Saham dia tulisannya ya mungkin ada capital gain juga, kenaikan harga sahamnya, dan juga ada dividen. Bonds itu sih ya seperti obligasi gitu ya, tapi juga mungkin kayak deposito gitu, akhirnya kamu mendapatkan bunga seperti itu. Nah, kalau intellectual property kamu akan mendapatkan yang namanya royalty. Nah, seperti itulah perbedaan yang namanya si tiga hal ini gitu. Dan semakin kamu bisa bermain di sini gitu, di kolom yang kaya gitu, semakin kamu dibilang pintar secara financial IQ seperti itu. Terima kasih.